Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, channel 3 Riswandita. Kali ini kita akan membahas tentang daerah penyelesaian pertidaksamaan linier. Ini adalah materi SMP, jadi sebagai pengantar materi program linier di SMA. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita mengulas dulu tentang diagram kartesius. Jadi diagram kartesius kita ulangi lagi. Ini ada kertas berpetak ya. Kita buat sumbu mendatar. Kita namakan sumbu X, lalu sumbu tegak, lalu sumbu Y, yang dimana Y bertemu di tengah-tengah ini, titik O ya, ini titik 0,0. Jadi, kedua sumbu ini, kalau sumbu X, sumbu datar, itu ke sebelah kanan itu bernilai positif, sebelah kiri bernilai negatif. Kalau ke atas untuk sumbu Y itu bernilai positif, kalau ke bawah bernilai negatif. Jadi kalau kita pasang angka-angka sesuai skalanya saja, disesuaikan masing-masing gambarnya. Jadi secara garis besar seperti ini. Kalau tanda panah kiri kanan itu artinya garisnya bisa diteruskan sejauh mungkin. Lalu kita ke bagaimana cara menggambar titik pada diagram kartesius. Kita ambil beberapa contoh ya. Jadi kita mau menggambar titik A, B, C, D, sampai I. Jadi kita siapkan diagram kartesiusnya. Kita akan menggambar titik A 3,5 artinya, saya ingatkan lagi ya, 3 itu nilai X, 5 itu nilai Y, artinya, jadi kita mulainya dari titik tengah ya, titik perpotongan sumbu atau titik O. Jadi 3,5 artinya sama-sama positif. Jadi kalau positif, sumbu X itu dari nilai X ke kanan, Y itu positif ke atas, artinya 3 ke kanan, 5 ke atas. Jadi 1, 2, 3 ke kanan ya, lalu ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, sejauh 5. Jadi titiknya ada di sini. Ini adalah titik A. Supaya lebih manis, bisa kita beri garis ya. Ini titik A, 3,5. Lalu titik B, min 2, X-nya negatif, Y-nya positif, ada ke kiri lalu ke atas. Ke kiri sejauh 2 satuan. 1, 2, lalu ke atas 4, 1, 2, 3, 4. Jadi titik B ada di sini. Lalu titik C, 8,1, artinya 8 ke kanan, 1 ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu 1 ke atas, di sini jadi ya, titik C. Titik D, 5 ke kanan, 5,3, 3 ke bawah ya, 1, 2, 3, jadi mulai dari tengah ya, 1, ini 0 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu 3 ke bawah. 1, 2, 3. Titik D itu. Lalu titik E. Min 6, min 5. Artinya 6 satuan ke kiri, 5 satuan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada di sini. Titik E. Lalu titik F. 4 ke kanan, tidak kemana-mana atas bawahnya, tetap di situ. Jadi hanya ke kanan sejauh 4 satuan. Jadi 1, 2, 3, 4 ada di sini, titik F ya. Titik G, 0,3, jadi 0. Jadi untuk ke kanan ke kirinya tidak kemana-mana, di pusat sini. Lalu ke 3 positif ke atas. Jadi 0, 0, 1, 2, 3 ke atas. Jadi ada di sini G-nya. Lalu titik H, min 4,0 artinya min 4, 4 satuan ke kiri, 1, 2, 3, 4. Sumbu Y-nya 0, jadi tetap di sini. Yang I 0, min 2. Jadi dari tengah langsung ke bawah 2 satuan. Ini titik E. Nah inilah sekilas menggambar titik. Kita mengingat kembali. Selanjutnya dari menggambar titik, kita akan menggambar garis. Jadi untuk menggambar garis, kita perlukan itu adalah titik.
Jadi ini kita akan menggambar garis yang untuk persamaan konstan dulu ya. Jadi X sama dengan 5, X sama dengan min 4, Y sama dengan 2, dan seterusnya. Kita siapkan sumbu koordinat. X sama dengan 5, artinya dari pusat ya, ke ini pusatnya. Lalu kita X itu 5 ke kanan, jadi 1. Jadi kita 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini 5 ya. Ini adalah titik 5,0 ya. Jadi inilah garis X sama dengan 5. Untuk X sama dengan min 4 artinya dari pusat ke kiri sejauh 4 satuan. Jadi menggambarnya itu sejajar dengan sumbu Y ya. Nggak lurus sumbu X. Jadi 4 satuan ke kiri 1, 2, 3, 4. Jadi di sini garisnya kita buat garis lurus. Itu inilah garis X sama dengan min 4. Nah untuk Y sama dengan 2 artinya ke atas 2 satuan dari pusat 1, 2. Kita buat garis yang sejajar sumbu X atau memotong tegak lurus sumbu Y. Inilah garis Y sama dengan 2. Lalu Y sama dengan min 3. Jadi ada di bawah ya. 3 satuan 1, 2, 3. Y min 3. Jadi supaya jangan buta, garisnya kita beri nama seperti ini. Untuk X sama dengan 0. Dia ada di sini. Jadi sejajar dengan atau berimpit dengan sumbu Y. Kita buat garis warna biru ya. Berimpit dengan sumbu Y. Inilah garis X sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 0 artinya berimpit dengan sumbu X. Inilah Y sama dengan 0. Ini menggambar garis yang untuk persamaan yang konstan. Untuk garis berikutnya, ini ada dua variabel ya, X plus Y sama dengan 5. Mau kita gambar. Di langkah menggambar ini, kita harus menentukan dulu titik potong dengan sumbu koordinat. Jadi tentukan titik potong. Ini titik potongnya kita perbaiki dulu. Titik potong dengan sumbu koordinat. Nah, jadi sumbu koordinatnya kan ada dua. Jadi sumbu X dan sumbu Y. Kita cari dulu dengan sumbu X, titik potong sumbu X. Syaratnya Y-nya sama dengan 0. Jadi dari persamaan ini, Y-nya jadi 0. Jadi kalau X tambah 0 sama dengan 5 berarti X sama dengan 5. Sehingga titik potongnya itu adalah titik 5,0. Lalu untuk titik potong dengan sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Jadi kita substitusikan ke persamaan. X-nya 0, jadi Y sama dengan 5. Sehingga titik potongnya adalah 0,5. Jadi X-nya tadi 0 kan. Nah, didapatlah dua buah titik 5,0 dan 0,5. Kita gambarkan pada sumbu koordinat titik 5,0 jadi 5 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini titiknya, ini titik 5,0. Lalu titik 0,5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini titiknya. Kita dapatkan dua buah titik. Nah, dari dua buah titik ini kita tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik ini. Oke, kita dapatkan garisnya seperti ini. Inilah garis X plus Y sama dengan 5. Kita ke contoh berikutnya. Gambarkanlah garis X min Y sama dengan 4. Jadi sama seperti tadi, kita cari titik potong dengan sumbu koordinat. Kita cari titik potong dengan sumbu X. Jadi syaratnya Y-nya 0 ya, sama seperti tadi, didapatlah X sama dengan 4, sehingga titiknya adalah 4,0. Titik potong dengan sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0, sehingga didapat Y sama dengan 4. Y yang min 4 ya, Y min Y sama dengan 4, jadi Y sama dengan min 4. Jadi titiknya adalah 0,-4. Jadi kalau cara mudahnya sebenarnya langsung jadi samakan dengan 0 ya. Yang untuk mencari titik potong sumbu X itu Y-nya 0. Titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0. Lalu kita gambarkan kedua titik ini pada sumbu koordinat. Pertama, titik potongan sumbu X 4,0. 4 ke kanan 1, 2, 3, 4. Lalu titik potong dengan sumbu Y 0,-4. Kita gambarkan ke bawah ya. 1, 2, 3, 4. Oke, inilah titik
0,-4 kita tarik garis yang menghubungkan kedua titik ini. Nah, inilah garisnya, kita beri nama X min Y sama dengan 4. Kita ke contoh berikutnya. Gambarlah garis 2X min 3Y sama dengan min 6. Jadi sama caranya. Dipotong dengan sumbu koordinat. Jadi titik potong dengan sumbu X untuk lebih mudahnya. Jadi syaratnya Y sama dengan 0 ya. Jadi kita substitusikan. Sebenarnya langsung saja boleh ditutup ya atau langsung dinolkan. Jadi kalau kita substitusikan Y-nya 0, ini kan jadi 0. Jadi 2X sama dengan min 6. X sama dengan min 3. Sehingga titiknya adalah min 3,0. Untuk titik potong dengan sumbu Y, syarat X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0. Kita perbaiki dulu. Jadi syaratnya X sama dengan 0. Sehingga nanti didapat, substitusikan X-nya, didapatlah min 3Y sama dengan min 6. Sehingga didapat Y sama dengan 2. Jadi titiknya adalah 0,2. Kita gambarkan pada buku koordinat. Min 3,0 ke kiri ya. 1, 2, 3. Ini titiknya. Lalu 0,2 ke atas ya. 1, 2. Kita tarik garis. Inilah garis 2X min 3Y. Contoh berikutnya. 3X plus 5Y sama dengan 15. Kita gambarkan garisnya. Titik potong dengan sumbu X. Jadi Y-nya 0. Jadi 3X sama dengan 15. Dapatlah X sama dengan 5. Jadi titiknya 5,0. Titik potong dengan sumbu Y. X-nya 0. Jadi 5Y sama dengan 15. Dapatlah Y sama dengan 3. Didapat kita titiknya 0,3. Kita gambarkan titiknya 5,0 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nih. Lalu 0,3 ke atas. 1, 1, 2, 3. Kita tarik garis ya. Garisnya. 3X plus 5Y sama dengan 15. Diberi nama. Garis selanjutnya. Nah ini bentuknya khusus. Untuk soal seperti ini. Kita tidak usah mencari titik potong dengan sumbu Y. Atau sumbu X. Karena garis ini langsung memotong di pusat koordinat. Jadi caranya kita ambil saja pertama, kalau belum hafal bentuk ini ya, jadi ambil 2 buah titik nanti kita cari. Yang pertama ambil mudah X-nya 0. Jadi untuk X-nya 0 kita substitusikan, jadi Y sama dengan 4X. Ini X-nya ganti dengan 0 sehingga didapat Y sama dengan 0. Jadi titik yang pertama kita dapatkan adalah 0,0. Untuk titik yang kedua, kita ambil angka berapa saja. Di sini kenapa saya ambil 1? Karena 1 kan lebih kecil atau lebih mudah menghitungnya. Jadi sehingga kalau kita substitusikan, titiknya kita ganti dengan 1. Jadi didapatlah Y sama dengan 4. Sehingga titiknya adalah 1,4. Kita gambarkan. Titik 0,0 pusat koordinat. Lalu titik 1,4. 1 ke kanan, 1, 4 ke atas. 1, 2, 3, 4 titiknya di sini. Kita tarik garis. Inilah garis Y sama dengan 4X. Selanjutnya kita akan menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan. Jadi ada soal, gambarkan daerah penyelesaian dari X lebih atau sama dengan 0. Atau lebih dari 0 ya. Jadi kita gambarkan di sumbu koordinat. Seperti tadi kan sudah tahu cara menggambar garisnya. Kita sekarang mencari daerah penyelesaiannya. X sama dengan 0 itu ada yang berimpit dengan sumbu Y. Sebelumnya tadi sudah kita bahas ya. Nah, daerah yang sini yang lebih dari 0 artinya ada di sebelah kanan ya. Maka jadi kita arsir daerah sini, arsir itu bisa ditandai. Artinya ditandai di arsir. Jadi kita arsir. Jadi daerah yang berwarna merah ini sejauh mungkin ke kanan mengikuti panah, sanggup kita menggambarnya.
adalah semuanya daerah yang memenuhi penyelesaian ini. Artinya X-nya lebih dari 0. Jadi inilah daerah penyelesaiannya. Kalau di sebelah kiri sumbu Y itu adalah daerah yang kurang dari X. Tanda sama dengan artinya, jadi tanda sama dengan ini itu perbedaannya kalau tidak ada sama dengan itu garisnya ini. Nanti kalau tidak ada sama dengan garisnya putus-putus. Kalau ada sama dengan garisnya sambung atau utuh. Selanjutnya, ini yang kurang. Oke, sama seperti tadi ya. Lebih mudah. Jadi yang kurang itu ada di sebelah kiri. Jadi kalau kita tandai seperti ini, kita arsir. Ini di sebelah kirinya daerah penyelesaiannya. Contoh selanjutnya, ini saya ambil yang dasar-dasar dulu ya. Y lebih dari atau sama dengan 0. Jadi garis Y sama dengan 0 kita gambarkan dulu. Ini garis Y sama dengan 0. Jadi digambarkan garisnya dulu. Lalu daerah yang lebih dari 0 itu ke atas ya. Jadi semua di daerah sebelah atas di atas sumbu X itu adalah daerah yang memenuhi Y lebih dari 0. Untuk yang kurang dari 0, Y kurang dari 0, ya sebaliknya seperti tadi. Di sebelah bawah sumbu X. Untuk garis selanjutnya, kita ke contoh soal berikutnya. Ada gambarkan dalam penyelesaian dari yang pertama, X lebih dari atau sama dengan min 3. Yang kedua, Y kurang dari 4. Pertama kita gambarkan dulu soal nomor 1. Jadi kita buat sumbu koordinat, kita tidak pakai lagi kotak-kotak ya. Langsung saja kita buat lebih sederhana. Jadi X lebih dari 3, ini kita gambarkan dulu garis X sama dengan 3. Jadi X sama dengan min 3 maksud kami. Jadi min 3 ke kiri ya. Satu, kita kirakan saja mungkin di sini ya. Jadi min 3. Kita perkirakan di sini, kita buat garis sejajar sumbu Y. Inilah garis X sama dengan min 3. Nah, daerah yang lebih seperti tadi ada di sebelah kanan ya. Jadi kita arsir, kita tandai. Inilah daerah penyelesaiannya. Untuk Y kurang dari 4, kita gambarkan garis Y sama dengan 4 dulu. Di sebelah atas ya. Kita kirakan saja di sini. Inilah garis Y sama dengan 4. Lalu daerah yang kurang itu ada di sebelah bawahnya. Ini sudah kita tandai, kita arsir sudah. Inilah daerah penyelesaiannya. Ke contoh berikutnya. Garis 4X plus 3Y lebih dari 12. Jadi cara menggambar garisnya sudah tadi ya. Cari titik potong dan sumbu X. Jadi dapatlah X sama dengan 3. Jadi titiknya 3,0. Titik potong dengan sumbu Y. Kita singkat saja ya, karena sebelumnya sudah. Jadi titiknya 0,4 kita dapat. Nah, kita gambarkan. Titik 3,0 di sebelah kanan. Kita perkirakan saja di sini 3,0. Lalu titik 0,4 di sebelah atas. Kita tarik garis. Jadi seperti ini garisnya. Jadi setelah kita gambar garisnya, kita mempunyai dua daerah, yaitu daerah di sebelah kiri garis dan daerah di sebelah kanan garis. Nah, daerah mana yang memenuhi harus kita uji. Bagaimana mengujinya? Kita uji dari persamaan soal atau ketidaksamaan soal. Kita tes. Kita misalkan ini adalah fungsi fxy yaitu 4x plus 3y. Nah, kita ambil titik yang mana yang paling mudah, kita ambil titik pusatnya. Yang di sebelah kiri garis ya titik 0,0. Oke, kita ambil X-nya 0, Y-nya 0, kita substitusikan. Jadi daerah yang sebelah kiri ya. Jadi, sehingga didapatlah 4 kali 0 ditambah 3 kali 0, hasilnya adalah 0. Sebagaimana kita ketahui, 0 ini adalah kurang dari 12. Kita bandingkan dengan di soal 12, jadi 0 ini kurang dari 12. Artinya, seluruh daerah di sebelah kiri ini nilainya kurang dari 12.
otomatis nilai di sebelah kanan ini adalah lebih dari 12. Pada soal yang diminta adalah daerah yang lebih dari 12, artinya daerah sebelah kanan yang memenuhi. Jadi yang kita hasil adalah daerah di sebelah kanan. Jadi daerah penyelesaiannya adalah sebelah kanan. Contoh berikutnya, garis 5x min 2y kurang dari 20. Sama caranya ya, cari dulu titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Jadi titik potong dengan sumbu x-nya didapat 4,0. Titik potong dengan sumbu y didapat min 0,-10. Kita gambarkan. Jadi sudah tahu caranya ya, kita persingkat saja. Nah, di daerah sebelah kirinya, ini garisnya ya. Ini daerah sebelah kiri, sebelah ini daerah sebelah kanan. Kita uji dulu. Di 5x min 2y. 5x min 2y kita ambil titik 0,0. Oke, jadi 0 ini kurang dari 20. Jadi sebelah kiri, jadi kan karena 0,0 ini terletak di sebelah kirinya, jadi sebelah kiri ini adalah daerah yang kurang dari 20. Sehingga yang ini daerah yang lebih dari 20. Pada soal yang diminta kurang dari 20, artinya yang kita ambil adalah daerah sebelah kiri. Jadi kita arsir daerah sebelah kirinya. Inilah daerah penyelesaiannya. Yang sebelah kanan itu yang bukan ya. Nah, demikianlah beberapa contoh dasar-dasar daerah penyelesaian pertidaksamaan. Jadi materi ini akan kita gunakan pada program linier nanti, yaitu sistem pertidaksamaan linier. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.